Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur untuk cinta kasih dan rahmat yang Tuhan nyatakan kepada kita di sepanjang kehidupan ini. Oleh karena itu, di hari ini, Rabu 17 Maret tahun 2021, kembali kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Efesus pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, jika di tengah pekan ini kami dapat kembali merendahkan diri untuk mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah yang Engkau berikan. Biarlah rangkaian syukur yang kami nyatakan kepadamu juga boleh kami hayati dengan kembali kami mendengar dan merenungkan kebenaran sabdamu. Oleh karena itu tuntun dan berkatilah kami Tuhan, kami yang ada di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing, yang mendengarkan kebenaran sabda Tuhan pada hari ini. Biarlah kami dituntun untuk dapat mendengarkan dengan sukacita, serta melakukan dengan sukacita pula. Kini bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang kedua ayat pertama hingga 10 berkata, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sabda Tuhan yang kita dengar pada tengah pekan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menjadi orang yang diakui, menjadi orang yang dihargai, pasti sangat menyenangkan. Namun dalam hidup ini, kita melihat dan menyaksikan, tidak semua orang dihargai, tidak semua orang memperoleh kehormatan, tidak semua orang
bisa mendapatkan tempat di hadapan atau di mata sesamanya. Hal itu terjadi oleh karena ada banyak faktor. Faktor yang paling umum yang membuat seseorang kurang dihargai, yang membuat seseorang kurang dihormati, adalah karena perilaku, karena perbuatannya yang tidak disukai banyak orang. Perilaku dan perbuatan yang justru bukan perilaku dan perbuatan yang menyenangkan. Itulah yang seringkali dilakukannya. Hal inilah yang membuat orang tersebut kehilangan kesempatan untuk dihargai, untuk dihormati di hadapan sesamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Paulus pun menyadari akan hal yang sama. Paulus menyadari akan apa yang juga dialami dan dirasakannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Mereka menjadi orang-orang yang dihargai. Mereka menjadi orang-orang yang memperoleh sukacita. Mereka menjadi orang-orang yang justru berharga oleh karena rahmat Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Mereka memperoleh kehidupan yang berharga di mata Allah, di mata sesama, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan baik mereka, bukan oleh karena perilaku-perilaku mereka, tetapi oleh karena rahmat Tuhan. Tuhan yang kaya akan rahmat-Nya mengakui keberadaan mereka, mengakui identitas mereka. Bahkan dengan tegas Paulus berkata dengan kalimat yang cukup membuat kita harus mengaku bahwa sesungguhnya kita ini tidak berhak memperoleh kesempatan dihargai, tidak berhak memperoleh kesempatan dihormati. Paulus dengan tegas menyampaikan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenyataan ini mau menegaskan, sesungguhnya oleh karena perilaku dan perbuatan kita jauh dari Allah. Kita tidak mendapat tempat di mata Allah. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, serta dosa-dosa yang kita buat, sesungguhnya kita tidak punya hak untuk dihormati dan dihargai oleh Allah. Namun kenyataan itu justru membuat kita menjadi tak berdaya, membuat manusia yang oleh karena pelanggaran dan dosa-dosanya membutuhkan pertolongan, membutuhkan campur tangan pihak lain, agar ia bisa selamat dan memperoleh kehidupan yang jauh lebih bernilai dan berharga. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan, sebenarnya kami dahulu semua juga tak terhitung, katanya. Sebenarnya dahulu kami semua juga tak terhitung di antara mereka. Demikian kata Paulus. Artinya, Paulus pun mengakui betul pelanggarannya, kejahatannya tidak membuat dia diperhitungkan untuk memperoleh rahmat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tidak diperhitungkan untuk memperoleh kasih karunia dari Allah. Tetapi justru ia yang dahulu juga tidak terhitung di antara orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Tuhan. Oleh karena Allah yang kaya akan rahmat, oleh karena Allah yang kaya akan kasih-Nya itu, maka rahmat dan kasih-Nya itu juga dilimpahkan kepada orang-orang seperti Paulus. Orang-orang yang di mata manusia jahat, orang-orang yang di mata manusia tidak mendapat tempat, tapi justru oleh karena kekayaan rahmat Allah, oleh karena kekayaan kasih karunia Allah, Paulus memperolehnya.
Demikian pula dengan kita, saudara-saudara. Betapapun menurut kita dosa-dosa dan pelanggaran kita itu banyak. Dosa-dosa dan pelanggaran kita itu tak terhitung jumlahnya. Jangan hal itu justru membuat kita tidak mau datang kepada Allah. Jangan karena dosa dan pelanggaran yang tak terhitung jumlahnya itu justru membuat kita tidak mau melangkah menjumpai Allah. Allah yang kaya akan rahmat, Allah yang kaya akan kasih karunia, mau berkenan untuk kita jumpai, mau menanti kita datang menjumpai dirinya, pribadinya yang maha kasih, sifatnya yang maha mengampuni, rahmatnya yang siap dicurahkan untuk setiap orang, sesungguhnya menanti kedatangan kita. Allah selalu menunggu kehadiran kita, datang, berlutut dan bersujud di hadapannya. Oleh karena itu, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, pada saat renungan tengah pekan ini kita diingatkan kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri di hadapannya, karena pada Tuhan ada rahmat yang berlimpah. Mari kita datang berarak-arakan menjumpai Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Betapapun pelanggaran dan dosa-dosa kita tak terhitung banyaknya, karena Allah yang kaya akan kasih karunia akan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Namun bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang sudah beroleh rahmat Tuhan, yang sudah beroleh kasih karunia Tuhan, kita pun diingatkan kembali, supaya rahmat dan kasih karunia itu menjadi bagian yang tidak kita sia-siakan, menjadi bagian yang justru kita hargai. Penghargaan kita terhadap kasih karunia Allah itu dapat kita wujudkan dengan menunjukkan nilai-nilai kehidupan beriman kita yang sebenarnya. Penghargaan kita terhadap rahmat dan kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan dan limpahkan itu dapat kita tunjukkan dengan terus menyatakan aspek kehidupan yang mencerminkan orang-orang yang telah menerima rahmat dan kasih karunia dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, penghargaan kita terhadap rahmat Tuhan juga harus dinyatakan dengan kita terus menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita ada hari ini, oleh karena kita bisa menikmati hari ini, hari kemarin, bahkan di hari-hari yang akan datang. Semua itu terjadi berkat Allah yang dinyatakan pada kita. Semua itu terjadi karena Allah yang kaya mau melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita. Maka sudah sewajarnya dan sudah semestinya, sebagai orang yang menerima rahmat, sebagai orang yang telah menerima berkat, sebagai orang yang telah merasakan kasih karunia Allah, kita pun juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita dalam hidup ini. Mari kita ingat, jika bukan karena Allah yang mengasihi kita, jika bukan karena Allah yang mau melimpahkannya, yang mau melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sesungguhnya kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan-Nya. Tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh karena kebaikan-Nya, kita memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Berbahagia kita, saudara-saudara, yang mendapat bagian dalam rahmat dan anugerah Allah. Sehingga dengan rahmat dan anugerah itu, kita pun juga dipanggil untuk terus menghargai dan mewujudkan rahmat itu menjadi bagian nyata dalam kehidupan kita dengan terus menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Firman yang mengingatkan kami kembali
bahwa kami ada saat ini karena rahmat Tuhan. Ajar kami menghargai rahmat itu dengan terus mengisinya seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.